Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pedagang bendera merah putih menjerit karena penjualan tahun ini lesu. Kami ajak Anda melihat keseruan berebut nasi ingkung pada Festival Jolenan di Purworejo. Waspada, Polda Jawa Tengah bongkar praktik percetakan dan peredaran uang palsu di Boyolali, Sleman, dan Yogyakarta. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah membongkar praktik percetakan dan peredaran uang palsu di Boyolali, Jawa Tengah, dan Sleman, Yogyakarta. Dari penggerebekan itu, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Transaksi apa ini? Nopo niki? Inilah penggerebekan yang dilakukan tim Resmo Polda Jawa Tengah saat menyergap sebuah mobil yang ditumpangi 2 tersangka pengedar uang rupiah palsu di Boyolali, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan dan hanya bisa pasrah saat mobilnya digeledah. Polisi pun menemukan sejumlah uang rupiah palsu pecahan 100.000 yang diduga hendak diedarkan. Dari penangkapan kedua tersangka itu, polisi langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya menemukan lokasi pembuatan uang palsu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di rumah tersebut, polisi kembali meringkus 4 pelaku lain dan menemukan beragam alat produksi uang palsu dan tumpukan uang rupiah palsu siap edar. Total 6 tersangka yang diamankan polisi memiliki peran berbeda, mulai dari pemodal, bagian desain, hingga produksi. Sebanyak 154 atau 15 juta dan beredar di wilayah di luar Jawa Tengah. Mengaku bekerja beroperasi sejak awal bulan Juni tahun 2025. Namun ini terus terang kami masih mendalami. Pengungkapan produksi uang rupiah palsu ini pun mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Dan kami terus menggaungkan kepada masyarakat, terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang cinta bangga paham rupiah. Semoga dengan harapannya tentunya untuk dapat lebih mendewasakan masyarakat, mendidik masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah tidak asli. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 245 tentang peredaran mata uang palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Menghadapi mahalnya harga beras, Polres Tegal Kota ini jual beras SPHP. Beras dari Bulog itu dijual dengan harga jauh dari harga pasaran. Tumpukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ini bertempat di Polres Tegal Kota. Ya, polisi tak hanya memberantas kejahatan tetapi juga mengatasi masalah pangan. Terbukti dari 200 kantong beras SPHP kemasan 5 kg yang dijual murah hanya Rp57.500 kepada warga yang telah mendapatkan kupon. Pemberian kupon pun diatur agar tidak ada penumpukan atau antrean. Dari kelurahan Margetena dapat 40 kupon. Kalau dibandingkan dengan harga yang di pasar, kalau di pasar 1 kilonya 14.500 itu kurang begitu bulan kurang begitu bagus ya. Jadi dengan adanya ini gimana menurut Anda? Ya, menurut saya cukup membantu pangan masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Kapolres Tegal Kota mengatakan jika penjualan beras SPHP Bulog ini akan dilakukan rutin 2 kali dalam sepekan. Pemerintah ada beras mahal, jadi satu harga relatif. Hal ini kita lakukan selama terus secara terjadwal seminggu 2 kali. Jadi untuk pekan depan di sini, setelah itu kita jadwalkan langsung ke mungkin Polsek Selatan 2 kali, terus ke Tegal Timur dan juga nanti di Gerakan Pangan Murah merespons mahalnya harga beras di pasaran. Sidak pasar pada Februari 2025 lalu, rata-rata harga beras medium di antara Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram atau setara Rp62.500 hingga Rp67.500 per 5 kilogram.
Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Faza Riza Ulhaq memastikan program makan bergizi gratis di Klaten berjalan baik. Dalam kesempatan itu, Wamendikdasmen juga memberikan hadiah tas untuk anak yang berani tampil di depan kelas. Karena keberaniannya menyanyikan lagu Hari Merdeka di depan kelas, Bani, siswa kelas 3 SD Negeri Melese, Kecamatan Ceper, Klaten, mendapatkan hadiah tas dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq. Dalam kesempatan ini, Wamendikdasmen juga meninjau langsung program makan bergizi gratis yang dibagikan kepada siswa. Di antaranya ada nasi, ayam, sayur, buah, dan susu. Menurutnya, program MBG di SD Negeri Melese sudah berjalan dengan baik. Diharapkan ke depannya menu MBG dapat sesuai dengan selera anak dan tetap memenuhi gizi. Tapi kalau susu saya tanya suka semua. Nah tadi juga ada satu anak yang saya lihat nggak mau makan. Setelah saya cek alasannya masih kenyang karena sudah sarapan di rumah. Kelas 1 kan dapat makan jam 8 kan mungkin dirasa masih kenyang. Jadi saya pikir secara umum itu berjalan baik. Tinggal bagaimana menu ini betul-betul nyambung ya dengan seleranya anak-anak kita gitu dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna itu. Sampai saat ini cakupan MBG di Klaten baru sekitar 11.022 siswa. Program tersebut dilaksanakan selama 5 hari dalam sepekan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Usai memantau program MBG, Wamendikdasmen lanjut memantau program cek kesehatan gratis. Dalam kunjungannya, ia bertemu seorang pelajar SMP yang ketakutan dengan jarum suntik. Sorak-sorai guru dan tenaga kesehatan terdengar usai Jonathan, pelajar dari SMP Negeri 3 Klaten berhasil melawan rasa takutnya terhadap jarum. Mata, gigi, telinga, terus cek HP sama dan apa berat badan sama tinggi badan. Tapi sempat takut ya berarti? Sempat takut. Bagian apa? Yang cek HP. Kenapa? Takut jarum. Setelah dipegangin biar berani atau gimana? Pegangin. Terus akhirnya berani. Seperti yang disebut Jonathan, cek kesehatan gratis untuk belajar meliputi beberapa pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan mata, gigi, telinga, mulut, hingga darah. Nantinya hasil rekam medis akan disampaikan kepada kepala sekolah maupun orang tua siswa. Tujuannya agar jika ditemukan indikasi penyakit tertentu bisa segera diobati. Ada beberapa anak kita yang terindikasi mengidap penyakit orang dewasa lah gitu ya, katakanlah obesitas, anemia gitu, ada juga HB-nya rendah gitu, dan termasuk ada problem mata. Rata-rata mereka punya kendala di mata anak kita, itu ada soal handphone, kemudian juga soal makanan. Nah, jadi tadi saya sudah minta kepada pihak kesehatan agar semua laporan medis ini terekam ya dan disampaikan ke pihak kepala sekolah. Nah, ini kami sudah minta kepada pihak kepala sekolah juga melalui Dinas Pendidikan agar hasil rekam medis ini yang dari cek kesehatan disampaikan kepada orang tua siswa. Sehingga orang tua siswa tahu bahwa anaknya ini punya gejala penyakit yang harus segera ditindaklanjuti. CKG di SMP Negeri 3 Klaten ini menyasar 256 siswa. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.